apa yang melatar belakangi Bapak memilih Islam sebagai jalan hidup? Apa yang melatar belakangi? Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah teman-teman tentu pasti masih ingat ya dengan seorang mantan pendeta yang katanya Kristen level tertinggi nih, yang akhirnya beliau mengatakan masuk Islam, yang pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Namanya adalah Yochanan Mima ya, ngaku Kristen level tinggi, tapi ternyata gobloknya yang tinggi teman-teman. Kenapa saya katakan gobloknya yang tinggi? Mari langsung aja kita lihat video berikut ini. Pak, apa yang melatar belakangi Bapak memilih Islam sebagai jalan hidup? Apa yang melatar belakangi? Karena waktu saya di gereja, di kegerakan misalnya, dan sampai 2014 masuk di komunitas Nasrani kuno. Nasrani kuno mengajarkan tentang Islam, dan saya teringat pengajar-pengajar di Nasrani kuno sempat menyebut bahwa di Timur Tengah, Nasrani kuno Timur Tengah ada kemiripan. Pertama, mereka juga mengenal yang namanya wudhu, lalu mengenal juga yang namanya syahadat, dan di Nasrani kuno juga mengenal sunat, dan ibadahnya, proses ibadahnya mirip dengan Islam, di mana saya harus memakai kopiah, boleh lainnya harus ada penutup kepala. Yang perempuan harus pakai kerudung. Nah, saya mulai, kok bisa ya? Apa? Jadi kalau gitu Islam tidak salah dong. Kenapa jadi seperti ini? Saya lanjutkan, kemudian saya berpikir, saya mau belajar Islam juga kalau begitu. Ya, jadi tidak hanya sepihak. Di Nasrani kuno ada, kalau di dalam Islam dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ternyata di dalam Nasrani kuno ada juga ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Him itu adalah kepada yang Esa, Tuhan, atau Allah. Allah dalam bahasa Syria, ya, Timur Tengah, tetapi nanti waktu di Arab itu Allah. Dari situ saya mulai tergelitik, wah saya mesti lebih dalam lagi untuk mengenal Islam. Kita stop dulu videonya. Pada bagian ini si almarhum Insan Mukoginta kita tadi melihat ya, dia bertanya kepada pendeta level tinggi ini, kenapa beliau ini memilih Islam atau masuk ke agama Islam. Dan Pak Yochanan ini dia menjawab ketika ia belajar tentang Kristen kuno ya. Kristen kuno mungkin maksud Bapak ini itu adalah Kristen Ortodoks kali ya. Karena Ortodoks ini kan termasuk Kristen kuno teman-teman. Dia ternyata melihat banyak ibadahnya yang mirip-mirip dengan Islam. Yang pertama, Pak Yochanan mengatakan hal yang sama dalam hal berwudu ya. Lalu juga Kristen kuno juga katanya mengucapkan kalimat syahadat. Padahal itu bukan kalimat syahadat, itu doa mereka yang memakai versi dari ajaran mereka sendiri. Jadi berbeda dengan kalimat syahadat. Lalu juga ada yang namanya sunat. Nah kalau sunat ini saya pikir sebelum Islam ada juga sunat sudah lebih dahulu dilakukan oleh Yahudi, dilakukan oleh Kristen kuno ya. Bahkan orang-orang Kristen sekarang juga mereka melakukan sunat teman-teman ya. Seperti saya contohnya, saya Kristen tapi saya sunat kok. Tapi alasannya bukan karena ada hal-hal lain, bukan. Tapi karena memang saya ingin menjaga kesehatan dan kebersihan aja teman-teman. Jadi kalau ada orang Kristen yang sunat atau bahkan yang tidak sunat, itu sebenarnya
tergantung dari mereka masing-masing. Dan saya pikir itu tidak berpengaruh lah terhadap iman mereka, terhadap keselamatan mereka. Ya, karena keselamatan iman itu bukan pengaruh terhadap sunat atau tidak sunatnya, tetapi lebih berpengaruh kepada kepercayaan mereka kepada Allah, kepada Tuhan. Dan terlebih lagi dalam hal ini, di dalam Kristen mempercayai bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, bukan karena sunat atau sebagainya. Jadi, sudah terlebih dahulu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, bahkan juga Kristen kuno, dan sebagainya ya teman-teman ya. Lalu yang berikutnya, Pak Yochanan juga mengatakan bahwa ibadah Kristen kuno itu mirip dengan Islam. Ya, laki-laki pakai kopiah, perempuan pakai kerudung. Ya, intinya tertutuplah teman-teman. Ya, memang kan pakaian orang-orang timur kan memang sudah begitu ciri khasnya. Orang-orang Yahudi juga begitu, mereka pakai kerudung, ya. Karena memang konteksnya, budayanya di sana ya mengharuskan mereka untuk memakai pakaian-pakaian yang demikian, ya. Makanya mereka menggunakan pakaian-pakaian demikian karena itu sudah menjadi budaya mereka, sudah menjadi ciri khas mereka. Ya, jadi jangan disangkut pautkan kalau kita di Kristen yang kenapa di Kristen yang ada di Indonesia ini tidak mengikuti mereka. Oh, tidak. Kenapa? Karena kita kan mempunyai ciri khas bangsa dan negara kita sendiri, budaya kita sendiri yang harus kita cintai. Makanya kita pergi ke gereja ada yang pakai kebaya ya, kalau yang kaum ibu-ibu, ada juga yang pakai batik ya. Itu untuk menunjukkan bahwa ya inilah ciri khas kita. Ngapain kita niru-niru budaya, tradisi dari luar sana, sementara kita punya ciri khas sendiri. Nah teman-teman, semuanya ini diklaim oleh Pak Yochanan katanya mirip dengan Islam. Saya pikir itu salah ya, kebalik Pak ya. Kalau dibilang Kristen kuno mirip Islam itu kebalik. Tapi kalau dibilang Islam yang mirip Kristen kuno mungkin masih masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena Kristen kuno sudah terlebih dahulu ada daripada Islam ya. Kristen Ortodoks itu muncul dan dikenal sekitar abad ketiga. Sementara Islam baru dikenal yaitu sekitar abad ke-7. Jadi jauh sekali jarak waktunya ya Pak ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali videonya. Nah puncaknya, waktu saya melihat bahwa kaidah-kaidah di Nasrani kuno itu hanya dipisah dengan benang antara Islam dengan Nasrani, saya coba mempelajari Islam. Ternyata saya menemukan sesuatu yang pertama kali adalah yang saya ketemukan adalah ajaran akhlak, di mana wanita itu tidak dibiarkan mengumbar aurat. Di Kristen tidak ada, semua bebas. Di Islam mulai, yang saya mulai kok bisa. Dan saya tidak bicara moral dulu, akhlak dulu. Dari situ saya bilang semua diatur. Bagaimana sikap kita dengan orang tua, bagaimana kita dengan ibu ayah, bagaimana kita dengan orang lebih tua, bagaimana kita dengan sesama. Aturan-aturan ini tidak saya jumpai di dalam ajaran kekristenan. Teman-teman, pada bagian ini Bapak ini juga menambahkan bahwa di Kristen itu tidak diajarkan yang namanya akhlak. Berbeda dengan di Islam, di mana perempuannya menjaga aurat, ya, cara pakainya tertutup dan sebagainya. Tapi saya mau mengatakan kepada Pak Yochanan Mima ini ya, sayang sekali lah kau Pak, kalau Bapak sudah tua, tetapi pengetahuanmu tentang akhlak hanya sebatas cara berpakaian. Ya, jadi sayang sekali Anda sudah tua, tetapi pengetahuan Anda tentang akhlak hanya sebatas cara berpakaian. Berikut ini saya akan memberikan contoh kepada Pak Yochanan, yaitu contoh orang-orang yang berakhlak, yang pakaiannya tertutup dan agamis, dan semoga Pak Yochanan mengenal siapa orang-orang berikut ini. Yang pertama, ibu ini namanya Ratna Sarumpait. Lihat ya fotonya ya, pakai kerudung, ya kelihatannya gamis. Tetapi teman-teman, ternyata Ratna Sarumpait ini pernah dipenjara.
Ya, gara-gara dia ngibulin seluruh masyarakat Indonesia, di mana pada waktu masa-masa menjelang Pilpres ya, pada waktu itu dia mengaku digebukin, mengaku dipukul orang, digebukin, mengaku dipukul orang. Ternyata setelah diselidikin, dia bukan digebukin, tetapi ternyata operasi plastik. Waduh, ternyata begini ciri orang berakhlak. Lalu yang berikutnya, teman-teman tahu nggak ini siapa? Ini adalah Bos First Travel. Ini adalah salah satu travel yang menyediakan jasa untuk melakukan ibadah umroh ya ke Mekah sana. Tetapi lagi nih teman-teman, ternyata tabungan umroh para nasabahnya untuk pergi naik haji malah ditilep oleh orang ini. Padahal kalau kita melihat pakaiannya tertutup ya teman-teman ya. Sehingga akhirnya banyak orang-orang muslim yang gagal pergi haji gara-gara Bos First Travel ini teman-teman. Oke, yang berikutnya. Nah, apalagi yang ini. Beliau ini mantan menteri agama ini teman-teman. Waduh, menteri agama ya. Kalau kita melihat pakaiannya, kurang berakhlak apa lagi coba? Kurang sopan apa lagi? Kurang agamis apa lagi? Tapi hampir sama dengan Bos First Travel tadi teman-teman. Dana haji juga disikat sama bapak ini. Sehingga banyak umat muslim yang akhirnya gagal pergi haji. Teman-teman, orang-orang tadi kurang sopan apa coba pakaiannya? Pakai kerudung, pakai pakaian yang gamis, pakai kopiah juga. Ternyata penipu dan maling. Dan kasihannya yang dirugikan justru umat muslim sendiri yang rata-rata mau pergi haji, teman-teman. Jadi mungkin inilah orang-orang berakhlak versinya Pak Yochanan Ali mungkin ya, yang hanya dilihat dari cara mereka berpakaian, tetapi tidak melihat kedalaman hatinya. Di Kristen saya jadi teringat perkataan Yesus kepada orang-orang Farisi yang pakaiannya juga gamis, pakaiannya juga sopan dan tertutup, bahkan mereka rajin berdoa, rajin beribadah, dan ternyata orang-orang Farisi ini, orang-orang Yahudi ini, hanya memakai topeng-topeng kemunafikan, teman-teman. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23 ayatnya yang ke-27, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran." Jadi kalau Pak Yochanan bilang Kristen gak diajarkan akhlak, justru Bapak salah besar. Masa Bapak yang ngakunya pendeta, ngakunya Kristen level tertinggi, tapi gak paham apa-apa sama sekali tentang ajaran agamanya dulu? Saya pikir ini perlu dipertanyakan. Jangan-jangan Bapak ini cuma kibul-kibulan doang ngaku-ngaku mantan pendeta. Banyak loh ayat-ayat di Alkitab yang mengajarkan tentang akhlak. Gak percaya, baca aja sendiri. Oke lah teman-teman, sebagai penutup nih saya mau kasih tahu satu ayat firman Tuhan buat Bapak Yochanan dan juga orang-orang yang sudah kena kibulan dari Pak Yochanan ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.